Keterampilan medik merupakan keterampilan motorik yang harus dikuasai oleh seorang tenaga medik agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Melalui fasilitas berupa Skills Lab, mahasiswa dapat berlatih keterampilan-keterampilan medik yang mereka perlukan untuk diterapkan nantinya ketika sudah resmi menjadi dokter. Tujuan dari CSL Clinical Skills Lab Joint and Spine ini tak lain adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan anamnesa, membuat status pasien, melakukan pemeriksaan sendi, tulang belakang, dan gaya jalan pada pasien dengan benar. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum memulai pemeriksaan adalah dengan melakukan anamnesis. Melalui anamnesis, kita dapat menggali riwayat penyakit sekarang, riwayat pengobatan, riwayat penyakit terdahulu pasien, dan riwayat kebiasaan pasien. Baik Bapak, perkenalkan, saya Dr. Cynthia. Saya bertugas pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Mandir. Baik, Bapak Mandir, usianya berapa Pak? 45. 45 tahun ya Pak. Ya. Apakah Bapak seorang pekerja? Iya, dan PNS. Oh, seorang PNS ya Pak ya. Oke Bapak, jadi pada pagi hari ini Bapak datang kemari ada keluhan apa Pak? Ini dok, kok rasanya dari punggung sampai ke bahu itu nyeri-nyeri gitu dok, pegal. Nyeri ya Pak? Iya. Lokasi nyerinya mungkin Bapak bisa tunjukkan ke saya? Saya nggak terlalu bisa membedakan, yang jelas dari punggung sampai ke bahu, kok rasanya mendalam sampai ke bahu gitu. Ya. Rasa nyerinya menjalar ya Pak ya? Iya dok. Itu rasa nyerinya menetap atau hilang timbul Pak? Cenderung hilang timbul dok. Cenderung hilang timbul ya Iya. Pak ya? Itu sudah sejak kapan Pak rasa nyerinya? Sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu. Sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu. Iya. Mungkin ada faktor yang memperberat sehingga nyerinya itu bertambah Pak dan timbul. Gini, kalau saya kan PNS, jadi kerja sering di depan komputer. Kalau semisal saya kerja lama, ngetik lama depan komputer itu kan kok rasanya nyeri pegal gitu dong kalau lama. Tapi kalau istirahat hilang sendirinya. Langsung hilang ya kalau Ya rasanya kalau aktivitas berat aja gini. Oh, gitu. Apa saat ini di pekerjaan Bapak menuntut Bapak untuk lembur? Kadang-kadang sih, Kadang-kadang tapi nggak sampai malam. Oh iya. Kerja PNS jam 4 lebih gitu. Selama nyerinya ini berlangsung dari 3 sampai 4 hari yang lalu, apa Bapak ada meminum obat untuk menghilangkan nyeri? Nggak berani saya. Nggak berani ya, jadi hanya istirahat nyerinya langsung hilang. Iya. Begitu, oke. Apakah Bapak ada keluhan lain Pak selain nyeri ini? Keluhan lain saya rasa nggak ada. Tidak ya. Apakah rasa nyeri ini disertai kesemutan Pak? Ya, lebih ke kesemutan. Kesemutannya Pak ya? Ya. Oke. Apakah Bapak ada di keluarganya yang mengalami keluhan yang serupa? Mungkin cuma orang tua, pasti juga dan faktor umur sih mungkin. Faktor umur ya Pak ya. Keluhannya juga nyeri-nyeri seperti ini. Iya, nyeri. Oke. Apakah Bapak ada riwayat penyakit mungkin seperti hipertensi atau diabetes? Kalau ada penyakit, sebenarnya saya nggak ada. Tapi kalau hipertensi pun normal-normal aja, diabetes juga nggak. Oh baik Pak. Apakah Bapak ada alergi obat? Lagi obat sepertinya nggak ada. Tidak ada ya. Oke baik Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk Bapak. Itu saya akan memeriksa dari bahu dan juga punggung Bapak. Nah, namun sebelumnya Pak, di sini saya akan meminta Bapak untuk melepaskan pakaian Bapak, baju dan juga celana Bapak. Ini gunanya untuk mempermudah saya dalam memeriksa. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik Bapak. Jika Bapak sudah bersedia, Bapak silakan mempersiapkan diri. Sementara itu saya akan mencuci tangan saya. Iya. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi di mana saya akan melihat kondisi dari bahu Bapak di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Baik Bapak. Teknik pemeriksaan fisik, inspeksi atau look pada sendi bahu dilihat dari arah depan, samping, belakang, dan atas. Pada arah depan, hal yang diperhatikan adalah keadaan dari sendi sternoclavicular prominent,
deformitas klavikula, sendi akromioklavikula prominent, dan adanya hipotropi deltoid. Dari arah samping, hal yang diperhatikan adalah jika ada pembengkakan dari sendi. Dari arah belakang, hal yang dilihat adalah bentuk skapula, letak atau posisi, dan membandingkan antara skapula kanan dan kiri. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi di mana saya akan meraba sendi dan juga mengetahui apakah adanya nyeri tekan serta mengetahui apakah adanya peningkatan suhu pada tulang klavikula dan juga sendi-sendi di bahu Bapak. Permisi ya Pak ya. Pada pemeriksaan palpasi, hal yang diperhatikan adalah jika ada nyeri secara lokal maupun menyeluruh yang menandakan kemungkinan adanya robekan atau lesi inflamasi pada shoulder cuff dan atau bursa subdeltoid. Hal lain yang harus diperhatikan adalah jika terdapat pembengkakan dicurigai sebagai infeksi atau tendinitis kalsifikasi supraspinatus. Baik Bapak, jadi Bapak sekarang bisa berbalikan badannya. Apakah Bapak ada merasakan nyeri saat saya tekan? Tidak. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang selanjutnya di sini saya akan meminta Bapak untuk mengikuti gerakan yang akan saya perintahkan. Jadi Bapak di sini tujuannya untuk mengetahui bagaimana keleluasan gerak Bapak dan apakah ada keterbatasan gerak dari sendi-sendi di bahu Bapak. Ya. Baik Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak silakan mengikuti gerakan saya Pak. Pertama, angkat tangannya dan silakan seperti ini di atas. Baik. Ya, silakan Pak. Sekarang diturunkan dan disilangkan di bagian belakang punggung Bapak. Apakah ada terasa nyeri? Pada Pak, pemeriksaan saat range tangan? of motion atau keleluasaan gerak, hal yang diperhatikan adalah lingkup gerak sendi, Posisi semula. di mana lingkup gerak sendi yang normal meliputi fleksi 0 sampai 165 derajat, Baik, sekarang diturunkan dan dibawa ke belakang seperti ini sampai batas maksimal. ekstensi 0 sampai 60 derajat, Bapak bisa kembalikan. Sekarang Bapak bisa angkat tangannya lagi seperti ini. abduksi 0 sampai 170 derajat, Dan diturunkan dan disilangkan di depan badan. aduksi 0 sampai 50 derajat, Apakah ada terasa nyeri Pak saat melakukan gerakan tadi? Tidak. internal rotasi pada 90 derajat abduksi, eksternal rotasi pada 90 derajat abduksi, elevasi bahu 0 sampai 30 derajat, dan depresi bahu 0 sampai 8 derajat. Bapak bisa angkat tangan kirinya ke atas.
Bisa diturunkan, Pak. Bisa lakukan hal yang sama di tangan kanan Bapak. Baik, Bapak bisa turunkan. Baik Bapak, jadi sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan, yaitu adalah pemeriksaan gerakan pasif, di mana di sini saya akan menggerakkan tangan Bapak. Jadi Bapak, saya minta Bapak untuk rileks ya Pak ya, dan beritahu saya bila ada terasa nyeri. Permisi ya Pak ya. Bapak ada terasa nyeri Pak? Tidak ada. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang selanjutnya berupa pemeriksaan spesial tes, di mana di sini akan terdiri dari 3 tes ya Bapak. Jadi saya minta Bapak untuk mengikuti instruksi saya. Ya. Oke, baik Bapak, bisa diangkat tangannya. Pemeriksaan ke atas. khusus atau special test meliputi pemeriksaan tanda impingement, pemeriksaan tes aprehensi, dan the jerk test. Pada pemeriksaan special test, baik pemeriksaan tanda impingement, tes aprehensi, maupun the jerk test sama-sama memperhatikan apakah ada nyeri pada saat bahu atau klavikula maupun skapula pasien digerakkan. Apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak. Oke, baik. Bisa diturunkan. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang selanjutnya berupa comprehension test, di mana di sini saya akan meminta Bapak untuk menekuk sikunya 90 derajat seperti ini. Ya. Jadi tekuk. Bapak bisa beritahu saya bila ada terasa nyeri ya Pak ya? Ya. Apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak. Apakah ada terasa nyeri? Tidak. Oke, bisa diturunkan. Baik Bapak, saya minta tepuk tangannya yang sebelah kiri. Apakah
Apakah ada terasa nyeri, Pak? Tidak. Tidak. Bisa diturunkan. Baik, jadi pemeriksaan yang terakhir berupa job test, di mana di sini saya akan meminta Bapak lagi untuk menekuk sikunya ya, Pak ya. Bapak bisa tekuk sikunya 90 derajat. Bisa posisi sepilasi. Bapak bisa lawan tangan saya ya, Pak ya. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Ya. Sekarang bisa tekuk sikunya 90 derajat lagi, Pak. Bapak bisa lawan tangan saya. Ada terasa nyeri, Pak? Tidak. Oke. Baik Bapak, jadi hasil pemeriksaan spesial testnya itu semuanya normal karena pada pemeriksaan Bapak sudah melebihi dari sudut 90 derajat dan saat ini pemeriksaannya sudah selesai Pak ya. Terima kasih. Sekarang kita mulai pemeriksaannya. Jadi yang pemeriksaan pertama di sini saya akan memeriksa gerak jalan dari Bapak. Bapak bisa berjalan ke arah sana dan kembali lagi kemari. Silakan Pak. Pemeriksaan gaya berjalan sangat penting untuk dilakukan untuk melihat apakah ada keabnormalan pada tulang belakang pasien dan melihat apakah ada gerakan pincang atau ada ketidakseimbangan pada saat pasien tersebut berjalan. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang selanjutnya di sini saya akan melihat tulang belakang Bapak atau bagian punggung Bapak. Ini gunanya untuk mengetahui apakah ada kondisi yang tidak normal di bagian tulang belakang Bapak dan apakah tulang belakang Bapak inilah yang menjadi penyebab dari keluhan Bapak. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang pertama di sini saya akan menginspeksi bagian bahu Bapak. Pada pemeriksaan inspeksi atau look untuk bagian spine atau tulang belakang, hal yang diperhatikan adalah warna kulit, apakah terdapat parut luka atau scars, melihat postur dan lengkung tulang belakang, apakah ada tanda kifosis torakal, lordosis lumbal maupun skoliosis, dan memperhatikan level bahu, scapula, dan pelvis. Inspeksi spine atau tulang belakang juga menilai apakah terdapat gangguan berupa Bembus sign sebagai tanda adanya penyakit spondilitis ankylosa. Baik Bapak, sekarang saya akan memeriksa apakah tulang belakang Bapak ini normal atau dalam keadaan lurus dengan menggunakan alat pendulum ini ya Pak. Permisi ya Pak. Baik Bapak, jadi pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan berupa palpasi di mana saya akan meraba lagi bagian tulang belakang Bapak. Dan Bapak bisa beritahu saya bila Bapak mengalami nyeri tekan ya Pak ya. Baik, Bapak bisa menghadap ke belakang. Permisi ya Pak ya. Baik Bapak, sekarang saya akan memeriksa bagian sendi dari sakroiliak Bapak. Apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak. Baik Bapak, sekarang saya akan memeriksa bagian-bagian otot di antara
spinal Bapak. Apakah ada terasa nyeri, Pak? Tidak. Gerakan yang saya perintahkan ya, Pak. Baik. Bapak bisa lihat ke langit-langit. Sekarang menunduk. Pada pemeriksaan range of motion atau keleluasaan gerak, hal yang dinilai adalah lingkup gerak sendi, di mana lingkup gerak sendi yang normal yaitu cervical extension normal 0 sampai 50 derajat, cervical flexion normal 0 sampai 80 derajat, cervical rotation normal 0 sampai 80 derajat, cervical lateral flexion 0 sampai 45 derajat, lumbar extension 10 sampai 20 derajat, thoracic rotation 10 sampai 20 derajat. Ke posisi semula. Bapak sekarang bisa ke belakang. Oke. Sekarang posisi semula cukup. Bapak bisa ke sebelah kanan Bapak. Nyerang. Oke, posisi semula Pak. Sebelah kiri Bapak. Posisi semula. Oke, sekarang saya minta Bapak untuk menyilangkan tangannya di depan dada seperti ini dan memerengkannya memutarnya ke sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, kembali. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang selanjutnya akan berupa special test, di mana di sini saya akan minta Bapak untuk berbaring dan nanti saya akan mengangkat kaki Bapak. Bila terasa nyeri, Bapak bisa beritahukan kepada saya, Pak. Silakan berbaring, Pak. Baik Pak, saya angkat kakinya Pak. Permisi. Pada pemeriksaan khusus atau special test bagian spine atau tulang belakang, pasien dinyatakan normal jika tidak terdapat nyeri pada saat tes dilakukan dan sendi lutut melewati minimal 70 derajat. Apakah ada terasa nyeri, Pak? Ada nyeri? Pasien juga dinyatakan normal apabila tidak terjadi penjalaran nyeri Baik Bapak, pada sekarang saat tes saya akan dilakukan. minta Bapak untuk tertidur dengan terlungkup ya Pak. Baik Bapak, di sini saya akan mengangkat kaki Bapak lagi ya Pak ya. Bapak bisa relax. Apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak. Apakah ada terasa nyeri? Tidak. Baik, Bapak bisa kembali ke posisi semula. Baik Bapak, jadi pemeriksaannya semua sudah selesai. Sekarang saya akan persilakan Bapak untuk mengenakan pakaiannya lagi. Sementara itu saya akan mencuci tangan saya lagi. Baik. Kembali. Ya. Baik Bapak, jadi di sini dari hasil keseluruhan pemeriksaan saat saya melihat bahu Bapak, kondisinya saya tidak temukan adanya perubahan warna dari warna kulit Bapak ataupun seperti laserasi ataupun seperti kemerahan. Dan juga saya lihat antara bahu kanan dan bahu kiri Bapak itu simetris ya Pak ya, sejajar. Dan saya tidak temukan adanya bagian otot yang mengecil. Saat saya palpasi atau lakukan perabaan, saya tidak menemukan adanya tanda-tanda radang seperti peningkatan suhu
Dan juga saat saya palpasi di sendi-sendi bahu Bapak tidak adanya nyeri tekan dan semuanya itu normal. Dan saat saya meminta Bapak untuk mengikuti instruksi gerakan yang saya berikan, Bapak bisa melakukannya dengan baik dan sesuai dengan yang seharusnya ya Pak ya. Dan saat saya menilai tulang belakang Bapak, saya tidak menemukan adanya perubahan bentuk seperti skoliosis atau kondisi yang mereng, dan ataupun lordosis, kondisi yang lebih maju, ataupun kifosis, kondisi yang membungkuk. Dan saya tidak menemukan adanya torticollis, yaitu sebuah penyakit bawaan di mana ada ketidaksimetrisan antara bahu dan juga leher Bapak. Itu tidak saya temukan ya Pak ya. Dan saat saya palpasi juga, saya tidak menemukan adanya bambusain atau yang biasa ditemui pada penyakit spondylosis. Itu tidak ada, dan juga tidak ada nyeri tekan saat saya melakukan penekanan di tulang belakang Bapak. Saat saya minta Bapak juga mengikuti gerakan yang saya instruksikan, saya tidak menemukan adanya kelainan dan range of motion Bapak itu sesuai dengan yang seharusnya. Baik Bapak, jadi keluhan yang Bapak alami saat ini itu bisa terjadi karena Bapak terlalu berlebihan dalam melakukan pekerjaan Bapak. Karena Bapak duduk terlalu lama, itu akan menyebabkan otot-otot Bapak juga merasa lelah. Jadi Bapak, saya sarankan Bapak untuk mengurangi sedikit kuantitas bekerja Bapak agar tidak lagi mengalami keluhan yang serupa lagi. Dan di sini mungkin saya resepkan Bapak antinyeri jika Bapak merasakan nyeri yang tidak tertahankan ya Pak ya. Dan jika keluhan ini terus berlangsung, Bapak bisa datang lagi kemari dan saya akan bisa rujuk Bapak untuk ke spesialis ortopedi. Baik Bapak, sekarang Bapak ada pertanyaan? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak, semoga Bapak